Alhamdulillah. Halo anak-anak kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salahnya Pak Randy. Semoga hafalnya makin nambah. Semoga masuk surga semuanya. Amin. Ketemu lagi di pelajaran tahsin tahfiz seperti biasa di hari Rabu. Hari ini bersama Pak Randy seperti biasa. Kalau bersama Pak Roid namanya PKM. Oke. Hari ini di suasana berbeda. Pak Randy lagi di lapangan Bandongan. Kita akan mulai pelajaran tahsin tahfiz. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar, agar dimudahkan dalam mencari ilmu, tentunya mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Oke, langsung aja, nggak usah banyak basa-basi. Hari ini kita akan belajar tentang tafsir sederhana dari surat Al-Fatihah. Kita akan mulai dengan Al-Fatihahnya sendiri dan masuk ke ta'awuz dan basmalah. Kita mulai, let's go. Pagi beriman, siang lupa lagi, sore beriman, malam amnesia. Oke anak-anakku, kita langsung mulai saja ke materinya ya. Hari ini Pak Randy pengen bahas surat Al-Fatihah lebih slow ya, lebih sedikit santai. Biar paham, maka ditonton sampai videonya selesai. Oke, kita mulai. Pak Randy ingin mengawali pelajaran kita. Ada hadis anak-anakku tentang Al-Fatihah. Jadi hadisnya bunyinya begini, artinya adalah barang siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah dalam sholatnya, maka seperti orang yang pincang. Anak-anak tahu kan, seperti orang pincang itu seperti apa? Di kakinya sakit. Kalau kita dalam sholat nggak baca Al-Fatihah nih, buru-buru, Allahu Akbar, Allah Subhanahu Allah. Nah, siapa yang sholatnya kayak gitu? Nah, maka seperti orang pincang, sakit, ada yang hilang. Maka dalam sholat yang betul, karena kita itu dalam sholat itu baca Al-Fatihah banyak banget, 17 kali, bayangkan. 17 kali kan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, belum sholat sunnahnya. Nah, kita mulai dengan surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Nah, basmalahnya itu sudah termasuk dalam 7 ayat tersebut. Kalau surat lain itu kan biasanya bismillahnya nggak masuk dalam ayat tersebut. Misal Al-Ikhlas itu kan bismillahnya ya di luar saja sebagai pembukaan. Kalau Al-Fatihah ini bismillahnya masuk di ayat 1. Jadi kalau nanti ditanya ke anak-anakku, ayat 1 surah Al-Fatihah apa? Bismillah, tentu kan? Bukan Alhamdulillah. Oke, itu ya 7 ayat dan basmalahnya termasuk dalam ayat pertama. Itu. Terus selanjutnya adalah Al-Fatihah itu artinya adalah, perhatikan, pembukaan. Berasal dari kata fataha yaftahu, buka. Jadi Al-Fatihah itu membuka Al-Quran. Al-Fatihah itu membuka segala kebaikan. Maka kalau dalam pengajian nih, kalau anak-anak pernah dengar pengajian Al-Fatihah, nah, diawali dan ditutup juga kadang dengan Al-Fatihah juga. Oke, lanjut. Anak-anakku, ketika mau baca Al-Fatihah tentu pasti ada ta'awuz, isti'azah, dan basmalah. Pak ini pengen bahas 2 itu dulu sekarang. Jadi nggak ke ayat-ayat yang lain dulu. Pertama, tentang ta'awuz atau isti'azah. Apa artinya ta'awuz? Ta'awuz itu kalau anak-anak tahu bacaan auzubillahi minasyaitonirrajim, itulah ya. Nah, artinya adalah meminta perlindungan. Jadi ta'awuz atau isti'adzah nama lainnya artinya adalah meminta pertolongan. Kepada siapa? Kepada Allah. Maka nggak boleh kita meminta pertolongan kepada selain Allah. Berdoa untuk ayah bunda, minta pertolongan ke ayah bunda, salah. Minta pertolongannya tetap kepada Allah lewat manusia-manusia lainnya. Begitu. Jadi manusia lain itu hanya sebagai perantara saja, bukan sebagai sumber. Jadi sumbernya cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati anak-anakku, ini pelajaran tauhid juga. Jadi meminta itu hanya kepada Allah. Oke? Sih. Jadi kan banyak di luar sana nih, banyak orang yang minta ke pohon. Kalau di India anak-anakku kalau pernah tahu, dia minta ke sapi. Kalau di Jepang nyembah ke matahari. Ya, jadi banyak. Maka kita sebagai umat Islam meminta hanya kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'awuz ini anak-anakku dicatat ada terdiri dari huruf hijaiyah. Jadi kan kalau ayat itu terdiri dalam bentukan-bentukan huruf hijaiyah. Nah, ta'awuz ini berjumlah 24 huruf hijaiyah. Nanti kalau para ditanya, ada pertanyaan, ada tugas atau apapun itu, berapa jumlah huruf hijaiyah dalam bacaan ta'awuz atau isti'adah? Jumlahnya adalah, betul, pintar sekali, 24. Anak-anak bisa hitung sendiri deh, huruf per hurufnya ada berapa, nanti bisa ketahuan. Nanti kalau Pak Rendi salah, nanti bisa diingatkan. Pak Rendi hitung ada 24 huruf hijaiyah. Oke, nah anak-anakku lanjut kita ke basmalah. Perhatikan, basmalah ini Pak Rendi pengen awali dengan jumlah huruf yang ada di basmalah. Ada berapa? Bisa dihitung, jumlahnya adalah 19 huruf. Jumlahnya ada berapa? 19 huruf. Jadi kalau nanti anak-anak dihitung sendiri, silahkan. Nanti kalau Pak Rendi takutnya salah, dikasih tahu. Oke, lanjut. Apa arti basmalah itu? Basmalah adalah dengan menyebut nama Allah. Jadi kalau dalam aktivitas kita, menyebut nama Allah di awal aktivitas kita itu akan ada barokah. Apa itu barokah? Barokah itu semacam kebaikan. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua kebaikan yang ada di muka bumi ini semuanya datang dari Allah, bukan dari manusia. Manusia adalah hanya perantara. Seperti yang Pak Rendi sampaikan tadi. Nah, maka awali kehidupan kita, awali aktivitas kita. Anak-anak mau belajar, makan, itu kan tentu pakai basmalah. Nyembelih hewan, bismillah. Kalau nggak pakai bismillah, maka jatuhnya haram. Maka dengan bismillah itu akan turun barokah. Para ini artikan satu persatu. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Rahman yang maha pengasih, Rahim lagi maha penyayang. Jadi kalau diartikan semuanya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu. Oke anak-anakku, itu tadi pelajaran tahsin tahfiz dari Pak Rendi. Semoga kalian bisa paham dan mengerti. Nanti Pak Rendi juga akan kirimkan PDF-nya atau rekapannya dari pelajaran ini. Kita tentang ta'awuz dan basmalah dulu, dan tadi pembukaannya. Nanti kita lanjut minggu depan ke ayat-ayat selanjutnya di surat Al-Fatihah. Insya Allah mudah. Jika ditonton videonya sampai habis, tidak di skip atau ditunda nontonnya minggu depan jadi numpuk ya. Nah, maka perhatikan, absen di kolom komentar menambah nilai tugas. Maka selama ini kalau ada yang tugasnya nilainya kecil, jarang absen di kolom komentar. Maka kolom komentar itu gunanya adalah absen. Pak Rendi bisa paham bahwasanya kalian hadir di pelajaran Pak Rendi. Oke, semangat terus mengaji. Jangan lupa nih, subscribe, like, dan komen video Pak Rendi. Pak Rendi lagi ngejar 1000 subscriber. Tolong dibantu anak-anak kelas 3. Terima kasih. Oh iya, terakhir, tugas yang kemarin nyanyi kisah Sang Rasul, Pak Rendi tunggu ya. Terima kasih yang sudah, yang belum Pak Rendi tunggu. Jangan sampai lupa dan numpuk. Oke, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.